Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta seluruh rekan debat yang kami banggakan. Sebelumnya izinkan tim kami memperkenalkan diri. Nama saya Putri Ayu Fali sebagai pembicara pertama, serta rekan saya Yulia Gusti Wulandari sebagai pembicara kedua, dan rekan saya Tahlia Latifah sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, memasuki mosi new normal memanjakan kapitalis, genosida era kini atau kepentingan rakyat. Tim kami percaya bahwa new normal ini tidak diperuntukkan untuk kepentingan rakyat, melainkan diperuntukkan untuk kepentingan golongan elit kapitalis, sehingga golongan rakyat menengah ke bawah begitu rentan dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya, khususnya ekonomi primer, untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Dewan juri yang terhormat, memasuki status quo kita pada hari ini, kita mengetahui bahwa satu dunia sedang sama-sama berjuang melawan virus COVID-19, di mana virus ini sangat berdampak ke berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pariwisata, perekonomian, dan banyak sektor lainnya yang terdampak. Dan Dewan juri yang terhormat, kita juga tahu bahwa virus COVID-19 ini tentunya sangat mudah dan sangat cepat menyebar dan meluas, sehingga banyak dari dampak ini menimbulkan perubahan-perubahan baru yang akhirnya membawa kita ke suatu era yang bernama era new normal atau normal baru, di mana kita diminta untuk menyesuaikan kondisi berdamai dengan COVID-19. Dewan juri yang terhormat, kita juga tahu bahwa mayoritas negara-negara yang ada di dunia namun sudah menerapkan kebijakan new normal, di mana artinya tetap dapat melakukan aktivitas seperti biasanya, namun ditambah dengan aturan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan sesuai dengan standar kesehatan. Dewan juri yang terhormat, beberapa contoh negara yang sudah menerapkan kebijakan new normal itu ada Italia, Prancis, Selandia Baru, dan termasuk Indonesia. Dewan juri yang terhormat, dan kita juga tahu bahwa kebijakan new normal yang ada di Indonesia sudah ada dan sudah dimulai dari bulan Juni lalu, yang tentu saja tujuannya adalah untuk memutus tali penyebaran virus COVID-19. Dewan juri yang terhormat, memasuki urgensi kita pada hari ini, pemerintah harus lebih berfokus kepada kaum marginal, di mana karena kaum marginal ini begitu rentan terhadap pemenuhan stabilitas ekonomi mereka, dan harusnya mereka mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Dewan juri yang terhormat, memasuki tujuan kita dan berdiri di atas mosi ini, tujuannya tuh harusnya tentang bagaimana pemerintah mampu memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan aturan kebijakan yang sudah diberlakukan. Kesejahteraan masyarakat yang kami maksud sini adalah kesejahteraan untuk berlangsung hidup. Salah satunya adalah dapat dicapai dengan cara masyarakat mendapatkan kesempatan dan hak bekerja yang layak untuk pemenuhan kebutuhan finansial baik untuk dirinya maupun keluarganya. Contoh kasus dan mekanisme akan dijelaskan oleh pembicara selanjutnya dari tim kami. Namun sebelum sampai ke sana, tim kami akan menjelaskan tentang definisi serta limitasi dari mosi kita kali ini. Yang pertama ada definisi dari new normal. New normal yang dimaksud sini adalah perilaku perubahan seseorang untuk tetap melakukan aktivitas secara normal, namun ditambah dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dengan standar kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, dan tujuannya tentu untuk memutus tali penyebaran virus COVID-19 dan juri yang terhormat. Dan kita juga tahu prinsip dari new normal ini adalah menyesuaikan pola hidup, di mana transformasi ini selama pandemi akan dilakukan sampai ke depannya, sampai virus COVID-19 ini ditemukan. Dan kita juga tahu, dan juri yang terhormat, bahwa WHO memberikan 3 indikator terhadap negara-negara yang memberlakukan kebijakan new normal itu, dan ini harus dipatuhi. Indikator yang pertama adalah tidak menambah penularan atau mengurangi penularan virus COVID-19, atau semaksimal mungkin mengurangi penularan COVID-19 itu sendiri. Dan yang kedua, menggunakan indikator kesehatan, yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan yang mampu merespon pelayanan COVID-19. Dan yang ketiga ada surveillance atau cara menguji seseorang atau kerumunan apakah mereka berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak, sehingga dapat dilakukan tes secara masif. Dan selanjutnya ada definisi dari kapitalisme, Dewan juri. Kapitalisme itu adalah sistem perdagangan, sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, serta alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta, di mana tujuannya adalah agar pemilik modal mendapatkan keuntungan dari sistem ekonomi pasar secara besar. Dan dengan prinsip ini pemerintah tidak mampu melakukan intervensi pasar secara untuk kepentingan bersama, melainkan melakukan intervensi untuk kepentingan pribadi, Dewan juri yang terhormat. Dan selanjutnya
kapitalis ini ada 4 jenis. Yang pertama itu ada kapitalisme yang dipandu oleh negara, yaitu pemerintah menentukan sektor mana yang akan dikembangkan dan akan tumbuh. Dan yang kedua ada kapitalisme oligarki, di mana kapitalisme ini berorientasi pada perlindungan atau pemeliharaan sebagian kecil populasi. Tujuan ekonomi bukanlah hal yang utama, namun negara dengan keragaman seperti ini tentunya mempunyai ketimpangan serta korupsi yang tinggi. Dan yang ketiga ada kapitalisme perusahaan besar, di mana kapitalisme ini mengambil untung dari skala ekonomi, dan ini kapitalisme ini penting untuk melakukan produksi secara massal. Dan yang terakhir ada kapitalisme kewirausahaan, di mana kapitalisme ini memberikan terobosan-terobosan alat seperti mobil, handphone, komputer yang biasanya dilakukan oleh individu, namun membutuhkan perusahaan besar untuk membantu dan mendukung produksinya secara massal. Dan kapitalisme yang kami maksud di sini adalah kapitalisme oligarki, di mana di sini kapitalisme ini hanya mementingkan suatu golongan tertentu, yaitu golongan elit kapitalis. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya adalah definisi dari genosida. Genosida adalah pembantaian secara besar-besaran yang dilakukan secara massal untuk membantai atau memusnahkan suatu bangsa. Di sini genosida di sini kami tidak menyebutkan bahwa pemerintah membantai orang-orang secara besar-besaran, namun ini adalah istilah karena seolah-olah pemerintah membiarkan masyarakatnya mati dalam jumlah yang banyak dan secara perlahan. Salah satunya karena pemerintah pun ketika rakyatnya terkena COVID-19, rakyatnya masih harus terus membiayai kebutuhannya sendiri karena BPJS tidak menanggung biaya sepenuhnya. Dewan juri yang terhormat, dengan ini kami menyatakan kami setuju bahwa new normal ini bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kepentingan elit kapitalis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Yuda Gusti Wulandari. Saya pembicara kedua perwakilan dari Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami membawakan mosi new normal, memanjakan kapitalis, genosida era kini atau kepentingan ekonomi rakyat. Di mana sebagai pembicara kedua saya akan menjelaskan alasan berupa argumentasi mengapa pada akhirnya tim kami mengatakan bahwasanya kebijakan new normal hanya diperuntukkan bagi kalangan kapitalis dan hanya untuk memanjakan kapitalis dan juga merupakan genosida era kini dan tidak berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat. Dewan juri yang terhormat, kami percaya bahwasanya kebijakan yang seharusnya diambil pemerintah adalah kebijakan yang mana dia berfokus pada penjaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, utamanya bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, dan juga bagi mereka yang kelompok-kelompok yang rentan terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dewan juri yang terhormat, mengapa pada akhirnya pemerintah mengambil kebijakan new normal karena adanya tuntutan ekonomi, di mana banyak pekerjaan atau sektor-sektor pekerjaan informal yang terdampak, yang mana dia tidak bisa beroperasi seperti biasanya, sehingga mau tidak mau mereka kehilangan pendapatan dasarnya dan juga mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan dengan adanya kebijakan new normal ini, harapannya kebijakan tersebut mampu membantu mereka dan membuat mereka mampu berusaha dan mampu mendapatkan penghasilan dan pada akhirnya tidak menyebabkan mereka masuk kepada golongan miskin baru yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi Dewan juri yang terhormat, seperti World Health Organization atau sebagai organisasi kesehatan dunia internasional, WHO sudah menyebutkan 3 indikator dasar apabila suatu wilayah atau daerah ingin menerapkan kebijakan new normal. Yang pertama adalah kebijakan tersebut harus diambil ketika tidak menambah penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan. Yang kedua, fasilitas kesehatan atau sistem kesehatan yang tinggi adaptasi dan kapasitas dalam menangani kasus-kasus COVID-19 dalam merespon pelayanan COVID-19. Dan yang ketiga, bagaimana kemampuan atau dalam melakukan uji tes COVID-19 dalam jumlah banyak atau masif di suatu daerah atau wilayah tersebut. Melihat 3 indikator tersebut, kami berpendapat bahwasanya suatu daerah atau utamanya di Indonesia dan di Jakarta itu tidak kebijakannya tidak berpihak kepada ekonomi rakyat. Kenapa Dewan juri terhormat? Saya akan menjelaskan 3 argumentasi besar mengapa pada akhirnya tim kami berpendapat bahwasanya kebijakan ini hanya untuk menguntungkan para kaum kapitalis dan juga merupakan genosida era kini dan tidak berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat. Yang pertama adalah kebijakan new normal prematur, Dewan juri terhormat, karena setelah dilakukannya PSBB transisi utamanya di Jakarta, kasus COVID-19 itu meningkat, bahkan pada tanggal 12 Juli 2019 kasusnya
merupakan terdapat 404 kasus baru, di mana kasus tersebut setelah diberlakukannya PSBB transisi. Dan 404 kasus baru itu merupakan kasus tertinggi setelah adanya pandemi COVID-19. Menurut pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia juga mengatakan di Indonesia, khususnya di Jakarta, angka-angka epidemiologi COVID-19 belum terkendali, masih sangat fluktuatif dan sangat riskan. Sehingga dengan hal ini, Dewan Juri yang terhormat, maka banyak kelompok masyarakat yang mana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka rentan terkena pandemi COVID-19, sehingga sudah sepatutnya pemerintah tidak mengambil kebijakan ini, dan bagaimana pemerintah mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, utamanya dalam penjaminan keselamatan dan kesejahteraannya. Dan juga untuk fasilitas kesehatan sendiri, Dewan Juri yang terhormat, di Indonesia sendiri hanya terdapat 132 rumah sakit rujukan, padahal negara Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak, sekitar 270 juta penduduk, di mana dan juga sehingga dengan hal ini maka 132 ini tidak bisa menampung jumlah pasien COVID-19 yang terdampak, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga Indonesia saat ini masih membutuhkan 1.500 spesialis dan 2.500 perawat untuk jumlah pasien corona yang kian meningkat. Sehingga dengan ini kami menjelaskan bahwasanya kebijakan new normal prematur, dan itu hanya menguntungkan golongan kapitalis saja, Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kebijakan ini hanya menguntungkan sebagian golongan, di mana golongan tersebut yang kami maksud adalah golongan kaum kapitalis, karena mereka mengeksploitasi dan mengorbankan nyawa pekerja demi profit. Kaum kapitalis beserta para pejabat akan sangat mudah terhindar dari virus ini. Kalaupun mereka terjangkit, mereka akan didahulukan penanganannya di rumah sakit, sehingga mereka tak perlu khawatir akan keselamatan mereka ketika PSBB dilonggarkan. Ini sangat kontras dengan para kaum pekerja yang meskipun sudah tersedia anggaran kesehatannya, tapi masih sering dilempar ke sana kemari, bahkan pada saat pemeriksaan sekalipun belum lagi minimnya safety di tempat kerja. Dan juga bagi kaum pekerja informal, mereka harus beraktivitas di ruang-ruang publik, sehingga menyebabkan mereka sangat rentan untuk terdampak COVID-19. Dan juga sehingga mau tidak mau pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada golongan. Banyaknya kasus PHK, jatuh tempo cicilan, bayar kontrakan, dan lain sebagainya membuat masyarakat mulai resah, sementara pemerintah pun tidak memiliki dana yang cukup untuk terus menyuplai kebutuhan hidup rakyatnya. Dan juga argumentasi kami yang ketiga adalah bahwasannya kebijakan new normal tidak mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Meskipun kebijakan new normal diberlakukan, tetapi bagi masyarakat golongan menengah ke bawah tidak memberikan dampak ekonomi yang. Mengapa kami mengatakan bahwa ini tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan kepada masyarakat? Karena dalam skala global, Dewan Juri terhormat, terjadi PHK besar-besaran, pemotongan upah dan pengurangan karyawan. Di sisi lain, ruang lowongan kerja pun menurun hingga 80% menurut Badan Pusat Statistika. Dan juga akibat adanya pandemi COVID-19, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperkirakan dampak resesi ekonomi yang mana menyebabkan 25 juta pekerja dipecat atau dipotong upahnya. Dengan adanya hal tersebut, kami mengatakan bahwasanya kebijakan new normal tidak memberikan dampak ekonomi. Percaya bahwasanya kebijakan new normal ini hanya menguntungkan sebagian golongan, dan juga merupakan salah satu kebijakan genosida era kini, karena bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah, mereka rentan terkena pandemi COVID-19 karena mereka harus beraktivitas menggunakan ruang-ruang publik untuk memenuhi agar dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Akan tetapi mereka juga tidak mendapatkan akses kesempatan yang memadai, seperti adanya potongan upah tenaga kerja, tidak adanya kesempatan untuk bekerja, dan lain sebagainya. Sehingga kami bangga untuk berdiri di atas mosi bahwasanya kebijakan new normal ini hanya untuk memanjakan para kapitalis, dan juga merupakan kebijakan genosida era kini dan tidak berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat. Terima kasih. Berdiri di atas mosi new normal memanjakan kapitalis, genosida era kini, atau kepentingan ekonomi di rakyat. Saya Tala Latifah sebagai pembicara ketiga dari tim Universitas Negeri Jakarta. Dewan Juri yang terhormat, mosi ini harus membuktikan apakah pemberlakuan new normal atau kenormalan baru mampu benar-benar meningkatkan ekonomi rakyat, atau justru menenggelamkan rakyat ke dalam korban kematian yang lebih dalam dan hanya menjadi alat agar kapitalis tetap berjaya. Saya akan merangkum dan mengelaborasi mengapa pada akhirnya argumen kami layak untuk dimenangkan, dan keberhasilan kami membuktikan beban mosi. Yang pertama,
kami telah menjelaskan indikator pemberlakuan new normal, yakni yang pertama, tidak menambah penularan. Namun, sejatinya yang kita ketahui bahwa di Indonesia semakin banyak dan semakin bertambah penularan COVID-19 justru setelah new normal atau masa PSBB transisi diberlakukan. Rekor tertinggi penambahan COVID-19 itu ada ketika PSBB masa transisi mulai diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa new normal di Indonesia tidak dapat digunakan atau tidak dapat diberlakukan sekarang, dan keputusan pemerintah untuk memberlakukan new normal ini sangat prematur dan hanya akan memakan korban jiwa yang lebih banyak lagi. Indikator yang kedua adalah menggunakan indikator sistem kesehatan apakah bisa merespon pasien baru atau tidak. Seperti yang kita ketahui, justru kebalikannya. Dewasa ini, tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan semakin kewalahan menerima pasien COVID-19 yang baru, yang jumlahnya semakin lama semakin meningkat, bahkan mencapai rekor tertingginya ratusan korban jatuh, ratusan pasien baru datang setiap harinya. Dan justru lebih banyak lagi tenaga kesehatan kita yang menjadi korban jiwa, yang jatuh, yang meninggal karena terpapar COVID-19 atau karena kelelahan kerja. Dan banyak sekali rumah sakit yang sudah tidak dapat menampung pasien-pasien COVID-19 yang baru. Hal ini membuktikan bahwa sistem kesehatan dan tenaga kesehatan kita belum mampu atau tidak dapat merespon adanya pasien COVID-19 yang baru secara baik dan secara tepat. Dari jumlahnya saja sudah tidak dapat merespon, apalagi dari segi kualitas. Tentu saja kualitas dari sistem kesehatan, dari tenaga kesehatan, dari fasilitas kesehatan yang ada juga jadi berkurang ketika pasien COVID-19 semakin banyak, dan semakin banyaknya ini karena berlakunya new normal. Yang kedua, tes masif dapat diberlakukan secara meluas. Namun, yang berlaku di Indonesia saat ini, tes masif tidak dapat dilakukan dan tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tes masif hanya berlaku pada kaum-kaum kapitalis, kaum-kaum yang memiliki modal, kaum-kaum yang memiliki dana dan uang untuk membayar rapid test yang harganya adalah 150.000. Atau jika ingin lebih akurat, rakyat harus membayar merogoh kocek 1,7 juta untuk satu kali swab test. Bagaimana Dewan Juri yang terhormat bisa bayangkan, orang-orang kaum marginal, orang-orang yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, dia harus menggunakan uang begitu banyak, 150.000 atau 1,7 juta untuk menguji, untuk mendapatkan jawaban apakah mereka terpapar COVID-19 atau tidak. Dan uang 150.000 atau 1,7 juta itu justru dapat digunakan untuk keperluan makanan atau keperluan membayar kontrakan, membayar cicilan yang begitu banyak, dan itu lebih jauh penting dibandingkan untuk membayar rapid test atau swab test. Sehingga dapat dikatakan bahwa tes masif ini tidak dapat berlaku di Indonesia, dan new normal masih prematur dan belum dapat diberlakukan di Indonesia. Dan memang pada kenyataannya ada BPJS yang mampu menanggung swab test atau rapid test. Namun kembali lagi, tidak semua rumah sakit dapat melayani rapid test dan swab test, dan bahkan tidak semua rumah sakit yang melayani rapid test dan swab test menerima swab test atau rapid test yang dibelanjakan atau dibayarkan dengan menggunakan BPJS. Hal ini semakin menguatkan bahwa kaum-kaum menengah ke bawah, kaum-kaum yang tidak memiliki uang atau modal, tidak mampu membayar untuk menguji apakah mereka terkena COVID-19 atau mereka reaktif terhadap COVID-19. Hanya kaum-kaum kapitalis yang dapat melakukannya. Dan hal ini membuat mereka, orang-orang marginal, orang-orang ekonomi menengah ke bawah, menjadi karier yang lebih besar untuk keluarganya, dan mereka menularkan virus-virus COVID-19 semakin luas lagi kepada orang-orang kaum menengah ke bawah, kepada keluarganya, kepada tetangganya, dan kepada lingkungannya. Pada akhirnya semuanya semakin rentan dan semuanya semakin terpapar. Yang kedua, kami mengatakan bahwa new normal hanya dihadiahkan kepada kapitalis yang tertekan karena usahanya merugi, dan akhirnya mereka mendesak pemerintah agar segera membuka, misalnya mall. Dan hal tersebut, ketika pemerintah akhirnya menuruti permintaan desakan kapitalis untuk membuka mall, hal ini hanya memicu atau membuka
klaster-klaster penularan baru karena meningkatnya mobilitas, karena masyarakat pada akhirnya pergi ke mal-mal tersebut, pergi ke pusat perbelanjaan tersebut, dan tidak ada yang tahu apakah mereka adalah orang tanpa gejala atau segala macamnya, dan mereka membawa virus-virus tersebut. Dan pada akhirnya mereka membuka klaster penularan baru di mal-mal dan di pusat-pusat perbelanjaan, dan pada akhirnya yang diuntungkan hanyalah kapitalis-kapitalis tersebut yang mampu membuka usahanya ya agar mereka tidak merugi, namun orang-orang lain justru semakin terkena imbasnya, mereka malah terpapar COVID karena mereka berpergian ke mal-mal atau pusat perbelanjaan itu. Sementara itu hingga kini kenaikan ekonomi rakyat setelah setelah dibukanya atau dimulainya masa PSBB transisi atau new normal ini tidak meningkat cukup signifikan, sehingga pemerintah bukan hanya berkewajiban untuk memikirkan bagaimana COVID-19 ini dapat ditangani, tetapi juga harus memikirkan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat, baik itu menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Nah, memang pada kenyataannya pemerintah telah memberikan bantuan ekonomi rakyat seperti sembako yang diberikan oleh kementerian atau memberikan pelatihan, dan tapi program itu hanya kembali lagi menguntungkan para kapitalis yang menjadi pemasok atau distributor dari sembako-sembako yang diberikan, atau mereka yang atau kapitalis yang menyediakan program-program kursus yang diberikan kepada rakyat-rakyat yang menerima kartu prakerja. Padahal pemerintah tidak menjamin kemana setelah program prakerja itu terjadi, setelah kursus itu diberikan kepada orang-orang, kemana orang-orang itu dapat mengambil pekerjaan. Justru itu yang penting, karena Dewan Juri yang terhormat, apa gunanya jika mereka memiliki skill, keterampilan, dan pengetahuan, tapi tidak dapat mereka kerjakan atau tidak dapat mereka lakukan, tidak dapat mereka praktikan di ruang kerja. Lalu, sementara tingkat pengangguran semakin tinggi dan PHK besar-besaran terjadi di sektor transportasi, perdagangan, industri, manufaktur, dan sektor pertanian. Yang kena imbasnya lagi-lagi, yang di PHK lagi-lagi orang dengan menengah ke bawah. Oleh karena itu, kami bangga pada pendapat kami, yaitu new normal hanya menguntungkan kapitalis dan tidak berpihak pada kepentingan ekonomi rakyat sama sekali, dan pemerintah harus menjalankan solusi atau mekanisme yang telah kami tawarkan. Terima kasih.